warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi komunikator. Nama saya Cynthia Wulandari, kelas BPKH 2A, NIRM 0403193387. Komunikator. Apa sih yang disebut dengan komunikator? Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan. Komunikan itu sendiri disebut sebagai penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seseorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator ini sendiri bisa dicontohkan seorang penyuluh. Penyuluh menjadi jembatan di mana masyarakat dan pemerintah bisa saling terhubung, di mana penyuluh berperan sebagai seseorang yang menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, lalu masyarakat akan meresponnya balik, entah itu responnya positif ataupun negatif. Lalu selanjutnya, etika dalam berkomunikasi. Pertama, pastikan Anda menggunakan tata bahasa yang benar. Yang dimaksud tata bahasa yang benar adalah bahasa yang Anda gunakan sesuai seperti pada tempatnya. Misalnya, Anda sedang menggunakan bahasa Indonesia atau lawan bicara Anda menggunakan bahasa Indonesia, maka Anda juga harus menggunakan bahasa Indonesia agar informasi yang kalian atau yang komunikator itu sampaikan bisa tepat sasaran dan dapat dimengerti oleh seseorang yang mendengarkannya. Hal yang kedua, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tidak memikirkan pendapat orang lain. Maksudnya adalah kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tidak minder ataupun tidak memikirkan pendapat orang lain. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada apa yang sedang kita sampaikan. Selama apa yang kita sampaikan tidak menyinggung orang lain, maka itu adalah suatu hal yang baik. Lalu yang ketiga, menggunakan volume yang sesuai keadaan. Maksudnya adalah saat lawan bicara Anda menggunakan nada yang pelan ataupun lembut, maka Anda tidak boleh menggunakan nada yang terkesan kasar, karena itu tidak menghormati orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, saat komunikator menggunakan bahasa yang keras, biasanya orang lain akan merasa tersinggung. Kok orang ini seperti ini ya? Seperti itu. Karena itulah menggunakan volume yang sesuai. Kalau bahasanya, kalau misalnya kita menggunakan volume 20, maka orang lain juga akan menggunakan volume 20. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat adalah jangan memotong pembicaraan orang lain. Ini sangat penting, karena saat Anda berbicara dengan orang lain dan Anda dipotong pembicaraannya, Anda akan merasa sedikit jengkel. Begitu juga dengan sebaliknya, jika orang lain sedang berbicara dan Anda memotongnya, maka orang tersebut akan merasa jengkel. Maka dengan seperti itu, jangan pernah memotong pembicaraan orang lain agar komunikasi yang terjalin tidak terjadi sebuah konflik berkelanjutan. Lalu, teknik berkomunikasi yang baik. Yang pertama adalah berbicara efektif. Tidak bertele-tele, cepat, lugas menyampaikan informasi. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi, Anda harus tahu titik poin yang ingin Anda sampaikan kepada orang yang ingin Anda tuju. Misalnya Anda menyampaikan tentang harga ayam broiler yang turun, maka Anda akan menyampaikan hal itu lebih dahulu, lalu Anda akan bertanya tentang hal-hal lain. Karena berbicara efektif adalah berbicara yang sesuai atau sama dengan topik yang Anda sedang lakukan. Lalu yang kedua adalah berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang dilakukan harus bersifat mendorong. Maksudnya adalah sifatnya tidak menjatuhkan lawan bicara, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan sebuah surplus agar orang tersebut merasa bahwa dirinya itu hebat. Lalu yang selanjutnya adalah berbicara untuk mendapat perhatian. Perbicaraan yang tidak membosankan akan menarik perhatian lawan bicara. Maksudnya, Anda harus berbicara sesuai porsi atau tupoksi Anda. Misalnya, Anda berbicara di daerah pedesaan,
maka Anda akan bertanya tentang sesuatu hal di daerah pedesaan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari orang-orang di desa tersebut agar mau bercerita, dan akhirnya Anda bisa menyampaikan informasi yang tadinya ingin Anda sampaikan. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah berbicara melalui keindahan. Dengan memberikan ekspresi, maka komunikasi yang sedang kita lakukan akan terlihat lebih meyakinkan. Maksudnya, saat Anda berkomunikasi, gunakanlah mimik wajah ataupun gerakan tubuh yang menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dengan seperti itu, maka lawan bicara merasa dihargai dan akan merasa tertarik dengan seperti apakah pribadi Anda ini. Lalu untuk bila ada sebuah kesalahan atau apa, saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton video saya.